Ya sekaligus ya belajar beliau itu nggak pernah berhenti. Ya saya ingat benar Pak Kiai itu membaca menjelang kewafatannya itu masih membaca buku terus. Selalu apa ya ketika mau besoknya misalnya diajar Sahih Bukhari sama beliau, itu yang ada malam itu semuanya belajar ya. Semua belajar full gitu ya, dibaca semuanya. Bahkan apa namanya mudzakarah itu bisa sampai larut malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang sosok Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya Meniti Dakwah di Jalan Sunnah yang dituliskan oleh santri beliau yang bernama Ustadz Uli Nuha Mahfudon. Beliau ini menjadi santri dulu, memiliki banyak pengalaman, dari pengalaman dikasih buku langsung oleh almarhum Pak Kiai sampai beliau juga pernah diberikan hukuman. Jadi sudah selesai antara kebahagiaan dan juga rasa kesedihan atau enggak itu Ustaz? Enggak, keberkahan. Keberkahan ya, keberkahan. Hukuman yang Karena berkah. dalam hidup santri itu nggak ada namanya kesedihan, semuanya diberikan, dinamakan dengan keberkahan. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang bersama Ustadz Ulin. Sebelumnya kita mungkin ingin tanya nih Ustadz, dalam buku ini buku Meniti Dakwah di Jalan Sunnah ini, Ustadz mungkin menulisnya berapa lama Ustadz? Iya, ini buku ini saya kasih judul Meniti Dakwah di Jalan Sunnah. Ini kalau mengingat penulisannya dulu, saya tulis pada haul yang kedua seingat saya ya. Iya, terbit pada 2018. Jadi seingat saya dulu ya udah cukup lama berarti ya, 2018, 19 sampai sekarang 2023 ya. Gitu. Seingat saya dulu karena menulisnya ini cukup emosional gitu ya. Ya, ada sisi emosionalnya. Jadi menulisnya cukup cepat saya. Jadi 2 bulan itu nulis isi. Itu selesai, bisa selesai. Gitu waktu itu. 2 bulan nulis isi, terus setelah sebelumnya tentu mengumpulkan banyak sumber gitu ya. Jadi kalau mau ditotal sebelumnya ya sebenarnya ya bisa mungkin ya setahunan lamanya lah, karena setelah haul pertama itu saya pikir-pikir kok nggak ada karya gitu ya yang membahas tentang beliau gitu ya. Sementara ada beberapa karya itu ditulis oleh orang-orang luar gitu ya, bukan orang Darussunnah, di mana Pak Kiai itu mengabdikan diri di Darussunnah sebagai khotimah. Nah dari situ kemudian setelah haul itu saya terpikir untuk menulis gitu, maka mula-mula saya buat kerangkanya terlebih dahulu. Ya hanya kerangka saja, beberapa kerangka misalnya saya petakan dalam beberapa bagian-bagian bab itu yang nantinya jadi dalam buku ini. Nah setelah saya babkan itu kemudian saya tinggal lama, jadi proses membuat bab itu ya sambil jalan saja sebenarnya gitu, sambil jalan saja sampai kemudian di akhir 2017 mungkin ya, akhir 2017 itu saya tekadkan benar-benar, karena memang saya niatkan untuk biar tuntas selesai pada haul kedua. Itu. Nah, sehingga di bulan sekitar Januari ya atau Desember, dari Desember Januari itu saya kumpulkan banyak data, buku-buku, termasuk saya lakukan wawancara ke beberapa orang, termasuk ke Cirebon, ke adik beliau. Gitu ya, ke Ibu Nyai juga, ya ke Kiai Zia, ke Zia juga sama. Nah, lalu kemudian setelah terkumpul semua data, baik itu wawancara ataupun data-data video ataupun data-data buku-buku yang pernah mengkaji beliau gitu, pada sekitar 2 bulan menjelang haul gitu ya, sekitar bulan apa saya tulis itu, kalau nggak salah Februari Maret kalau nggak salah saya menulisnya, seingat saya itu sekitar 2 bulan itu lalu saya tuntaskan ya.
Oh iya, Februari Maret 2018 itu saya tulis dengan ya tadi emosional karena merasa pernah diajar beliau, pernah bersinggungan langsung dengan beliau, kemudian keinginan untuk menuliskan tentang beliau, gitu. iya. Lalu 2 bulan selesai, langsung terbit di bulan April atau Maret waktu itu, haul kedua itu, gitu. Ya, kalau di sini juga ada tulisan dari Dr. Handas Kiai Haji Muhammad Zainul Mutakin, adik kandung Kiai Ali Mustafa Yaakob, Iya betul. Nah, yang rumah beliau itu di pasar, dalam pasar itu Ustaz. iya betul, di pasar mana itu ya? Kanjeng Namanya. Damon ya. Iya betul. Itu dulu yang sama siapa Ustaz di situ Ustaz? Iya, saya ingat itu waktu itu sama Ustadz Musorib. Oh, sama Gitu ya, Ustadz Musorib. Saya sengaja, memang saya niatkan untuk buku ini, saya ke situ waktu masa-masa liburan ya, liburan. Itu wawancara kalau nggak salah dari siang sampai malam kalau nggak salah, itu cukup lama juga, gitu ya, cukup lama juga ketemu dengan adik Kiai Pak Kiai Zainal Mutakin ini, dan saya dapat info cukup banyak. Ya, info misalnya tentang bagaimana Pak Kiai waktu kecil seperti apa, itu banyak sekali. Proses beliau ke Saudi Arabia kuliah itu saya dapat, termasuk juga saya mendapatkan foto-foto Pak Kiai kecil. Oh, foto-foto Pak Kiai kecil. Ya, foto-foto Pak Kiai kecil saya dikasih oleh beliau, adik kandung beliau ini. Gitu. Nah, termasuk juga misalnya bagaimana di keluarga itu saya dapat banyak. Jadi info-info tentang Pak Kiai masa kecil, bagaimana didikan keluarga, gitu ya, itu cukup banyak saya dapatkan dari adik beliau ini, Kiai Zainal Mutakin. Dari beberapa wawancara yang Ustadz lakukan, sosok siapa yang paling mengena tentang siapakah Pak Kiai itu sebenarnya? Tentu ya kalau apa ya berkaitan dengan proses itu ya adik beliau itu. Adik beliau itu. Berkaitan dengan proses. Nah, kemudian berkaitan dengan pasca atau setelah jadi ulama misalnya ya, jadi ulama besar, kemudian bagaimana keseharian beliau itu ya tentu dari keluarga, dari Bunyai, dari Kuzia, itu saya dapatkan. Kalau melihat sosok Pak Kiai secara akademis gimana? Iya, Pak Kiai ini tergolong apa ya, kalau boleh dibilang orang pada zamannya dan sosok sebesar beliau itu langka gitu ya. Oh, Langka, dimana Pak Kiai ini secara akademis itu kan kalau mau dirunut ya, runut dari kecil ya ke belakang, itu beliau belajar di kampungnya di Kemiri sana, itu sebenarnya sudah hampir selesai sampai SMP waktu itu. SMP. Ya, sampai SMP. SMP tinggal kurang lebih setengah tahun lagi. Ternyata orang tua memilih untuk dipesantrenkan. Oh, jadi masuk pesantren itu dalam kondisi telat sebenarnya. Iya, bisa dibilang nggak harusnya sudah hampir lulus SMP. Ya, SMP. Tapi karena kemudian diambil, akhirnya nggak jadi lulus dan ke pesantren itu ngulang lagi dari kelas 1. Ya, jadi SMP-nya tuh bisa dibilang 2 kali gitu ya. Yang di kampungnya itu hampir lulus karena ditarik, kemudian ke pesantren. Akhirnya mulai dari kelas 1 lagi SMP atau MTS ya. Gitu. Itu lanjut kemudian sampai aliyah, sampai kemudian sempat lanjut di kuliah di Tebu Ireng sana. Ya. Di apa itu? IKH atau apa namanya? Hasyim Asy'ari. Ya, itu juga setelah itu baru kemudian ke Saudi Arabia. Jadi sudah kuliah di Tebu Ireng gitu, tapi kemudian cari-cari peluang beasiswa, akhirnya beliau lanjut ke Saudi Arabia. Jadi kalau mau dihitung umur gitu ya, beliau lanjut ke Saudi Arabia itu sudah cukup matang secara umur gitu, karena tadi telat di SMP-nya, kemudian lanjut di kampusnya di Tebu Ireng, baru kemudian S1 di Saudi Arabia. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin umur 20-an ke atas itu baru S1 di Saudi Arabia. Nah, kita lihat kemudian misalnya S1 kemudian beliau lanjut S2. Gitu ya, S2. Nah, setelah S2 itu kan kemudian pulang ke Indonesia dan mengajar di banyak tempat di kampus termasuk di Indonesia. Itu tahun sekitar 85 kalau nggak salah pulangnya. Nah, kemudian uniknya beliau mendirikan pesantren Darussunnah dan kemudian menjadi sosok ulama kiai besar ya, dan mendapatkan gelar profesor ya, itu sebelum mendapatkan doktoralnya.
Seharusnya dokter dulu itu. Iya, kalau runut itu kan Runut, doktor, iya. kemudian profesor, Oh, gitu iya. ya. Nah, tapi dulu kan nyatanya regulasi itu masih bisa, gitu. Masih Jadi bisa. beliau mendapatkan gelar profesor itu sebelum doktor, gitu ya. Dokter. Nah, umumnya kalau orang itu sudah profesor kan sudah selesai, gitu ya. Udah nggak berpikir lagi untuk nyari apa, belajar lagi gitu lah, Belajar lagi ya. ya. Karena apa, tingkat tertinggi profesor udah dapat guru besar. Oh, iya. Dan itu 98, 99 itu udah selesai. Hmm. Nyatanya apa? Beliau tahun 2005 masih kekeh pengen untuk lanjut S3 S3. gitu. Jadi akademiknya masih dikejar lagi S3. Oh, iya. Gitu. Maka kalau kita lihat di buku-buku beliau di kisaran tahun terbitan tahun 99 terbitan 2000 ya, sekitar 2000 2001. Itu kalau kita lihat bukunya itu Profesor Kiai Haji langsung. Oh, iya iya. Tapi pasca beliau tuntas 2008 dari doktoralnya baru ada Profesor Doktor Kiai Haji gitu. Nah, itu menunjukkan semangat beliau dalam belajar secara formal itu juga tidak padam meskipun secara umur ya bisa dibilang sudah sangat ya matang gitu. Sangat matang. Udah umumnya orang seumur beliau segitu itu sudah nggak terpikir untuk sekolah lagi. Di sisi lain gelar tertinggi profesor guru besar udah didapat dan juga sudah kiai besar punya pesantren besar gitu. Meski demikian beliau mengejar S3 gitu ya, masih dikejar. Bahkan kata beliau kan yang sering kita dengar, seandainya ada marhalah S4 gitu ya, tingkatan S4 maka beliau ingin kejar itu. Itu menunjukkan semangat belajarnya itu luar biasa. Meskipun tentu belajar ya bukan untuk sekedar ijazah ya, tetapi ini menunjukkan semangat beliau gitu. Ada sosok di balik layar siapa yang membuat karakteristik Pak Kiai itu menjadi semangat belajar, sangat ambisius dan lain sebagainya? Iya. Kalau sosok dari keluarga tentu orang tua beliau ya itu tidak bisa kita lepaskan ya. Misalnya ibu beliau ya, Ibu Habibah itu sangat memotivasi ya Pak Kiai untuk jadi orang pinter sekaligus benar. Benar. Ya, pinter sekaligus benar. Itu ada ucapannya yang ada kalau nggak salah saya muat di buku ini tentang keluarga Pak Kiai ya, tentang Nyai Habibah gitu. Jadi nah ini ya, dadi wong bener lan pinter ya, aja dadi wong pinter nanging ora bener, mending wong bener senajan ora pinter tinimbang wong pinter nanging ora bener ya. Ini ucapan saya kira yang selalu dipegang oleh Pak Kiai ya. Pak Kiai. Jadi orang pinter sekaligus benar, jangan hanya benar saja nggak pinter atau pinter saja nggak benar gitu ya. Dua-duanya gitu ya. Nah ini saya kira yang dipegang selalu Pak Kiai dalam kita lihat kesehariannya, dalam aktivitasnya itu berusaha untuk terus belajar. Ya, sekaligus juga menyampaikan kebenaran. Tuh Pak Kiai kita tahu beliau orang yang tidak takut ya selama itu benar. Gitu ya. Tegas selama itu memang benar. Gitu dalam pandangan beliau. Ya sekaligus ya belajar beliau itu nggak pernah berhenti. Ya saya ingat benar Pak Kiai itu membaca menjelang kewafatannya itu masih membaca buku terus. Ya, jadi beliau rutin baca buku terus. Gak pernah selesai gitu. Buku baru beliau baca, buku baru beliau baca. Gitu. Makanya wawasan beliau itu ya banyak sekali tentang kenegaraan, tentang agama apalagi ataupun hal-hal yang sifatnya kontemporer. Gitu. Nah, kalau sosok ya tadi ibu beliau tentu, kemudian ayah beliau ya, Kiai Yakub, juga misalnya kakak beliau, ya kakak beliau Kiai Tamanhuri, ya, yang mendirikan pesantren Darussalam di kampung beliau, itu juga saya kira termasuk sosok yang melecut Pak Kiai. Saya tuliskan di sini bahwa Pak Kiai itu sepulang dari Saudi Arabia, ya, itu di apa istilahnya, ditantang oleh kakaknya gitu ya, ya. Kalau waktu itu kakaknya sudah punya pesantren, ya udah punya pesantren Darussalam itu. Oleh kakaknya begini, kalau kamu mau di sini kepada Pak Kiai, Kiai Tamanhuri bilang gitu. Kalau kamu mau tinggal di sini, saya yang keluar, gitu ya, gitu. Tapi kalau kamu mau keluar ya, saya yang akan
netep di sini, megang pesantren ini, gitu ya. Ini tentu pilihan yang secara tidak langsung sebenarnya ya Pak Kiai jangan di situ, gitu ya. Karena tidak mungkin Pak Kiai tinggal di situ sementara itu pesantren didirikan oleh kakaknya, Oh iya. gitu. Maka pilihannya tidak ada pilihan lain selain keluar dari sana, Oh iya. dari kampungnya itu. Karena kata kakaknya begini, dua macan itu jangan dikumpulin jadi satu, gitu kata beliau. Ya, dua macan jangan dikumpulin jadi satu. Jadi harus keluar gitu, gitu. Biar sama-sama apa taringnya itu kelihatan, gitu. Tapi kalau dalam satu tempat ada dua macam ya, dua macan ya tidak kelihatan nanti salah satunya, Oh. gitu. Atau dua-duanya malah. Sehingga pilihan beliau kan akhirnya ke sini, gitu. Dan itu sekaligus yang melecut ya beliau saya kira oleh kakaknya itu untuk berkiprah atau punya jasa di luar gitu ya, dimanapun itu bisa mengabdikan diri untuk Islam, untuk dakwah. Ya, selain juga tentu guru-guru beliau, misalnya guru-guru Pak Kiai itu kita kenal misalnya Profesor Kiai Ali Afi, ya itu yang selalu memotivasi beliau, Profesor Ibrahim Hussein, Oh iya. gitu. Itu sosok-sosok yang selalu menjadi inspirasi, termasuk Gus Dur misalnya, itu juga jadi inspirator, sehingga apa yang mereka katakan kiai-kiai ini selalu dengar oleh Pak Kiai gitu ya, dipatuhi. Ketika Pak Kiai mau ke mana, ke Papua waktu itu, kemudian dilarang oleh guru-gurunya ini ya, beliau sami'na wa ta'na gitu. Itu menunjukkan inspirasinya ya para guru-guru beliau ini. Dan saya kira ketika beliau lanjut kuliah ataupun beraktivitas di banyak hal itu ya karena dapat dorongan dan dukungan dari guru-guru beliau ini. Karena kita tahu beliau dapat gelar profesor itu juga diantaranya adalah dari Profesor Ibrahim Hussein yang punya inisiatif untuk mengangkat beliau jadi guru besar, gitu. Padahal beliau sendiri itu tidak tahu waktu itu. Kalau kita baca di buku Peran Ilmu Hadis karya beliau itu, awalnya beliau disuruh nulis saja, suruh meneliti tentang hadis. Ternyata diam-diam Ki Ibrahim itu ingin mempromosikan guru besar kepada beliau. Nah, itu dukungan sekaligus ya jadi inspirasi gitu gurunya itu. Berarti sangat berperan sekali ya Pak Guru Ustadz. Ya mungkin Pak Kiai dulu ingin berdakwah di Papua sekali jauh, akan tapi jadinya di Ciputat. Akan tapi tidak menghilangkan jejak beliau di Papua juga. Sekarang ada di Poso juga. Iya. Nah Dan itu dia. beberapa daerah timur lainnya. Iya betul. Kalau kita lihat malah justru hikmahnya ya, ketika beliau lebih memilih di sini, akhirnya beliau bisa mendirikan pesantren, kemudian mengkader para santri-santrinya yang kemudian berkiprah di luar, termasuk dikirim ke beberapa daerah itu ya, di Papua khususnya. Nah ini kan bagian dari ya tadi ya, setelah beliau sami'na wa ata'na sama gurunya, itu ternyata rahasianya kan, hikmahnya kita dapat tahu malah banyak orang yang kemudian dibawa beliau sampai ke daerah sana. Artinya cita-cita beliau untuk pindah untuk dakwah di sana itu terkabulkan melalui murid-muridnya, gitu ya. Nah itu beliau ya. Termasuk sosok yang lain mungkin ya, sosok inspirasi yang lain, guru-guru beliau di pesantren, ya itu Kiai Idris Kamali kita tahu, itu sering disebut. Kiai Samsuri Badawi yang merupakan jalur sanad Sahih Bukhari Pak Kiai, ya itu juga sering disebut. Misalnya teladan-teladan beliau itu sering diceritakan ketika di halakoh pengajian Pak Kiai, ya Kiai Idris Kamali terutama, bagaimana beliau bercerita dulu Pak Kiai itu menghafal 10 kitab itu ya, itu kan Kiai Idris Kamali, gitu. Termasuk juga bagaimana tingkah laku atau teladan Kiai Idris itu yang sering diceritakan Pak Kiai, ya beliau yang selalu murojaah hafalannya, gitu ya. Itu setiap malam Pak Kiai juga sering diminta untuk mijitin Kiai Idris itu. Nah, itu jadi inspirasi saya kira oleh Pak Kiai. Keberkahan itu lagi-lagi dari keberkahan guru-guru beliau. Iya, termasuk juga guru beliau yang masih hidup. Ya. Kiai siapa itu yang di Surabaya? Kiai yang sering diundang ya ke sini. Siapa? Saya tulis di sini kalau nggak salah. Ketika beliau di mana Seblak ya,
nyantri di Seblak itu diasuh termasuk dididik oleh gurunya ini ya. Kiai siapa ya namanya? Kalau nggak salah saya sebutkan. Oh ya ini Kiai Muhsin ya, Kiai Muhsin Jalaluddin Zuhdi itu. Itu juga sosok guru yang ya beliau takdimi ya. Karena kata Pak Kiai dulu belajar nulis itu diantaranya dari Kiai Muhsin. Muhsin Jalaluddin Zuhdi ini. Jadi ketika Pak Kiai di Saudi Arabia ya, orang yang diajak murosalah, kirim-kiriman surat ketika itu ya gurunya ini. Gitu sekaligus ini belajar nulis kata beliau, belajar nulis. Jadi kirim-kiriman surat waktu itu. Bahkan ketakdiman Pak Kiai ini berjalan sampai Pak Kiai wafat gitu. Setiap wisuda Darussunnah itu beliau selalu diundang. Kiai Muhsin ini gurunya masih hidup sampai sekarang ya. Punya pesantren juga dia. Beliau mengajar. Kalau dulu ditugaskan di pesantren Seblak ya untuk mengajar. Sekarang beliau pulang ke rumahnya di Surabaya dan mengajar di sana sekolah. Gitu. Oke, itu diantaranya. Banyak juga ya Pak guru-guru Pak Kiai yang kita sebenarnya masih belum tahu siapa sosok beliau dan lain sebagainya. Iya betul ya. Bahkan sosok-sosok yang mungkin kalau seperti Prof. Ali Yafi, Prof. Ibrahim Hussein ini kan orang yang terkenal lah. Sudah populer ya populer. Tapi orang-orang yang nggak terkenal yang selalu ditakdimi Pak Kiai itu juga ada seperti Kiai Muhsin tadi. Mungkin mungkin nggak tahu gitu ya. Termasuk ya guru-guru beliau waktu di Tebu Ireng itu ada beberapa ya itu mungkin kita nggak kenal gitu, nggak tahu namanya, bahkan nggak terlalu banyak disorot gitu. Tapi itu justru yang membentuk karakter Pak Kiai sewaktu nyantri ya. Gitu. Kalau seperti Prof. Kiai Aliafi, Prof. Ibrahim Hussein itu kan ketika Pak Kiai sudah jadi orang hebat ibaratnya udah selesai kuliah S2 gitu. Jadi sudah ya bisa dibilang pinter, tinggal ngejalanin gitu ya, ngejalanin apa yang beliau dapat, ilmu-ilmu yang beliau dapat gitu. Tapi ketika masih di pesantren itu kan masih proses. Gitu justru malah saya kira orang-orang yang ketika di pesantren itulah ya sosok-sosok yang menurut saya hebat gitu. Hebat karena mendidik dari dini gitu ya. Pak Kiai mulai dari nyantri sampai kemudian lanjut kuliah dan seterusnya itu. Gitu. Kalau tadi kita bicara tentang sosok Pak Kiai ya. Kalau sekarang kita bicara tentang apa saja yang bisa dapatkan dari Pak Kiai ini. Karena bagaimanapun kan Mahasantri Darussunnah dulu itu ketika ada Pak Kiai takut dan lain sebagainya. Apalagi Ustad itu sebagai tim penulis dulu, tim Nabawi kalau iya betul. Sebagaimana yang lain ya tentu ketika tahu Pak Kiai apalagi diajar langsung sama Pak Kiai dengan cara beliau ngajarnya. Pak Kiai itu kan cara ngajarnya juga unik ya. Beliau itu tegas di satu sisi ya, di satu sisi ya, dan serius, terkesan serius. Tapi di tengah-tengah serius itu kadang-kadang Pak Kiai itu humoris. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita di kelas itu dibuat tegang. Di tengah-tengah tegang pecah gitu ya, pecah tawanya karena humor-humor beliau. Kadang-kadang seperti itu. Nah, maka sebagaimana mas santri yang lain, saya juga awalnya ya dengan Pak Kiai itu ya takut, segan. Itu ya pasti, ya pasti. Dan itu terlihat di teman-teman juga, khususnya ketika halakoh itu selalu apa ya, ketika mau besoknya misalnya diajar Sahih Bukhari sama beliau, itu yang ada malam itu semuanya belajar, ya, semua belajar full gitu ya, dibaca semuanya, bahkan mudzakarah itu bisa sampai larut malam, gitu, karena saking ya khawatir gitu ya, ditanya nanti nggak bisa, gitu, karena kalau nggak bisa ya kita ibarat celaka gitu ya, kalau kita nggak bisa itu ditanya-tanya Pak Kiai nggak tahu, gitu, ngapain saja semalam kan gitu, itu maka sebagaimana yang lain seperti itu saya juga sama, gitu. Begitu juga kalau ketemu beliau kan harus berbahasa Arab, nggak ada khidmah kecuali pakai bahasa Arab, gitu, itu Pak Kiai itu. Dan juga ya banyak hal lah ya. Tapi semenjak saya mulai semester misalnya 5 ya, 5, 6 itu, kemudian saya lebih banyak aktif di majalah Nabawi waktu itu. Ya, kemudian saya jadi ketuanya sampai level pemimpin umum. Kemudian sering dipanggil oleh Pak Kiai
gitu ya. Nah, lama-lama ketakutan itu berubah jadi apa ya? Ingin selalu dekat dengan Pak Kiai. Gitu ya, ingin selalu dekat dengan Pak Kiai. Meskipun kadang-kadang ya, misalnya kena sedikit marah misalnya, sedikit marahnya tuh seneng gitu bagi saya, kayak berkah gitu, ya. Karena di sisi lain ya awal-awal saya memimpin Nabawi waktu itu penyesuaian tentu ada, ya. Saya ada banyak hal yang saya harus sesuaikan dengan Pak Kiai ketika punya ide-ide dalam majalah itu ternyata Pak Kiai nggak cocok gitu. Itu kan saya kena sedikit marah kadang-kadang ya sama beliau. Tapi lama kelamaan saya bisa menyesuaikan dan Pak Kiai juga bisa kadang-kadang ya menerima ide-ide saya baru dalam majalah itu. Akhirnya lama-lama ya kita klop gitu sama Pak Kiai itu. Klop. Nah, ketika klop itu ya saya merasa dapat berkah banyak sekali gitu. Berkahnya diantaranya misalnya saya biasa ditelepon oleh beliau itu saya senang sekali ditelepon padahal cuma ditelepon. Meskipun teleponnya itu paling nanya aina antal an. Cuma gitu saja. Ya. Ya ulin ya. Aina antal an. Cuma gitu saja. Ya, kemudian tukobil nih goten. Temui saya besok misalnya seperti itu. Cuma kayak gitu saja itu bisa sangat senang sekali saya. Cuma ditelepon ya. Karena siapalah saya gitu ya. Seorang murid ditelepon oleh gurunya, kiainya itu kan berkah. Apalagi ketemu beliau misalnya. Nah, ketemu beliau itu ketika ngurus majalah ini lalu terjadi proses apa editing, proses layouting kayak gitu ya, layout buku, editing buku, kemudian proses pemasaran majalah termasuk. Nah, saya mendapatkan banyak ilmu di situ secara tidak langsung dan ini saya kira ya saya merasa bersyukur gitu ya karena itu bisa saya dapatkan yang mungkin orang-orang lain tidak dapat gitu ya gitu. Ketika misalnya ngedit buku, ngedit apa namanya majalah Nabawi, itu saya belajar tentang gimana sih cara ngedit gitu. Dan beliau ini luar biasa Pak Kiai itu ngedit majalah itu semalam selesai, sering seperti itu. Kadang-kadang dibawa ke satu tempat lagi perjalanan dibaca selesai gitu. Termasuk juga misalnya layout, oh gambar ini nggak pas ini, ya, beliau kasih tahu alasannya seperti apa. Tapi juga banyak hal yang saya kasih ide-ide baru dan Pak Kiai terima. Gitu. Itu saya kira saya juga bersyukur sekali gitu ya. Itu setelah proses seleksi atau proses penyesuaian awal-awal. Ya, penyesuaian awal-awal itu masih belum klop gitu. Tapi pas udah jalan itu klop. Sampai pada satu titik ketika di akhir kepengurusan di majalah Nabawi, Pak Kiai menyerahkan proses penerbitan buku beliau ke saya akhirnya. Jadi waktu itu pertama yang saya garap itu buku Titik Temu Wahabi NU itu. Itu saya garap itu. Waktu itu masih semester 6 mungkin saya. Gitu. Jadi masih santri. Ya akhirnya sampai wafat itu saya sering ketemu beliau, sering dipanggil, kadang-kadang sering dikasih buku ya. Ke rumah beliau itu ditanya, "Punya buku ini?" Belum, dikasih ya gitu. Kadang-kadang juga misalnya termasuk uang gitu ya. Uang itu saya dikasih. Ketika misalnya ngurus penerbitan nyetak gitu. Ya, kemudian ditanya berapa biayanya gitu. Saya sebutkan sekian. Nah, beliau memberikan lebih. Ya. Kata beliau buat beli bakso istilahnya buat beli bakso. Ya, itu saya kira bentuk keberkahan sampai wafat beliau itu cukup intens ya. Saya komunikasi itu hampir ya bisa dibilang setiap minggu itu selalu ada komunikasi, selalu dipanggil, selalu ditanya gitu ya. Nah, pertanyaan dari seorang guru ke murid itu kan bagi murid berkah gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Tentu banyak lagi ya yang bisa dieksplor sebenarnya ya, tapi ya tidak cukup waktu untuk cerita-cerita dengan Pak Kiai ya, cerita dipanggil sendirian misalnya ke dalam itu pernah ya, dan banyak hal lah. Suka dukanya tentu ada ya, ada suka dukanya, tapi sukanya lebih banyak karena dukanya itu misalnya kena teguran beliau, tapi tegurannya saya kira mendidik gitu, mendidik. Dan saya diajari banyak hal, diajari tentang kedisiplinan misalnya, diajari tentang ketelitian gitu ya. Ketika proses-proses tadi di majalah Nabawi itu
gimana disiplin terbit tanggal sekian harus terbit ya, harus terbit. Karena Pak Kiai itu nggak mau tahu gitu ya. Jadi kitanya yang harus tahu, ya harus tahu diri. Ketika Pak Kiai bilang tanggal sekian harus sudah selesai, ya, kita harus bisa menyesuaikan, gitu. Ya, termasuk ketelitian dalam ngedit itu. Jadi beliau itu di majalah Nabawi tidak masalah selama tulisan-tulisan di majalah Nabawi itu kadang-kadang ada yang bisa jadi tidak sesuai dengan pemikiran beliau, bisa jadi ya. Meskipun itu tidak dasar ya, tidak dasar. Bukan pemikiran yang prinsip. Tetapi selama itu dibarengi dengan argumen-argumen gitu, beliau mempersilahkan. Selama kita masih punya argumentasi sendiri. Iya, ya, punya dalil, punya penjelasan Quran hadis, ada dasarnya misalnya dari kitab misalnya. Itu beliau bisa menerima. Gitu. Beliau bisa menerima dan itu terjadi beberapa kali ya, yang saya dapati di majalah Nabawi gitu. Beliau setuju aja selama itu memang kuat gitu ya. Karena memang yang diajarkan beliau kan al-quwah fil i'tiqad ya. Kokoh dalam prinsip ya. Gitu. Selama prinsipnya itu kuat artinya punya dasar, punya argumen, ya beliau memberikan jalan. Jadi ada sikap demokratis pakai kepada masa sendiri. Betul. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Mungkin terakhir misal bagian ketujuh di buku ini ya, mendung duka atas wafatnya Kiai Ali. Iya. Ya. Kalau kita lihat kan Pak Kiai sudah dulu itu ketika wafat itu kan hari Kamis dan saya masih ingat itu Ustaz. Dan dia sudah membuat sketsa itunya Ustaz Iya betul. Beliau itu akan dikuburi di mana dan para asatidz sudah di sebelum hari beliau wafat kan sudah ada kesedihan dan sebagainya. Iya, betul. Jadi Pak Kiai ini termasuk mungkin itu bagian dari firasat ya saya kira. Jadi beberapa tahun sebelum wafat itu tanda-tanda yang kita mungkin para santri, para ustadz itu mungkin tidak menyadari itu ya, firasat-firasat. Bahkan mungkin bisa jadi beliau sendiri ya, tidak menyadari juga. Gitu ya. Nah, tapi itu saya kira bentuk dari firasat gitu ya, tanda-tanda. Misalnya beliau itu sudah nggambar tadi ya bentuk makam itu udah digambar itu udah lama. Saya udah lihat berapa tahun sebelum beliau wafat itu sudah jadi itu ya. Sampai beliau itu nulis nanti dari masjid itu berapa meter. Ya itu ditulis sendiri, gambar oleh beliau sendiri. Nanti di pemakaman itu ada berapa orang. Samping beliau nanti itu siapa. Terus pengasuh kedua dari mana, pengasuh ketiga dari mana itu sudah digambarkan semuanya. Jarak-jaraknya itu berapa meter itu sudah ada. Maka makam yang ada sekarang itu adalah pilihan beliau, gambaran beliau, gitu. Jadi ibarat beliau itu sudah memberi atau membuat tempatnya sendiri beberapa tahun sebelum wafat, gitu. Dan itu realistis sekarang terjadi gitu ya, kan makam beliau itu sesuai dengan apa yang beliau kehendaki, itu diantaranya. Kemudian beberapa tahun juga itu beliau sudah sering menyampaikan ketika umur beliau sudah kira-kira 60 ke atas lah, 61, 62 itu sering menyampaikan bahwa beliau itu sudah hampir mencapai umur seperti Nabi. Gitu kata beliau. Karena sudah mencapai umur seperti Nabi ya sudah siap-siap kata beliau. Kata beliau termasuk catatan-catatan keuangan itu beliau sudah nggak pernah megang lagi, diserahkan kepada ibunya semuanya karena ini urusan duniawi lah gitu ya. Jangan sampai beliau berpulang itu masih menanggung beban duniawi sehingga semua catatan keuangan itu diserahkan atau diberitahu kepada ibu nyai. Termasuk juga beliau menyampaikan sering kali gitu ya, saya ini kadang-kadang pulang itu capek, itu nyampein gitu, capek, kadang-kadang sakit gitu ya, terus beberapa penyakit itu muncul gitu ya, dan beliau memberitahu bahwa ya inilah kalau umur sudah mau 63 gitu ya, udah mau saatnya bilang kayak gitu ya, seperti Nabi saja udah 63 itu wafat gitu ya. Maka ya beliau merasa ya itu bagian dari ya harus persiapan gitu ya, meskipun ya beliau tidak tahu ya ternyata 64 kan beliau berpulang ya wafat. Nah, termasuk juga ketika di wisuda terakhir yang beliau selenggarakan, beliau menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi yang saya kira itu sebelumnya nggak pernah disampaikan. Di wisuda sebelumnya itu nggak pernah disampaikan.
gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa usikum bitaqwallah, saya wasiat agar kalian semua itu tetap bertakwa kepada Allah ya. Ya, karena saya tidak tahu nanti tahun depan apakah masih ketemu kalian atau enggak. Oh iya. Ya. La'alli la alqakum godan. La alqakum fi ba'da amikum hada, kata Pak Kiai. Bisa jadi saya nggak akan bertemu kalian lagi tahun depan. Gitu. Maka kemudian beliau menyampaikan pesan-pesannya itu di wisuda terakhir. Gitu. Yang sebelumnya itu nggak pernah beliau menyampaikan pesan serupa. Biasanya pesannya masih tentang ma'had dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya, tapi di wisuda terakhir itu tahun 2015 itu beliau bisa menyampaikan itu. Dan kita laki-laki tidak ngeh gitu ya kalau itu ternyata firasat gitu ya. Ya. Dan pada 2016 kan nyatanya wafat kemudian dan itu sebulan sebelum pelaksanaan wisuda. Oh iya. Gitu. Ternyata ya kejadian benar gitu ya pesan beliau itu. Karena saya nggak tahu tahun depan itu ketemu kalian atau enggak, ternyata beneran enggak ketemu kan, gitu. Itu saya kira firasat, ya, gitu. Sangat banyak sekali kisah-kisah. Ya, tentu banyak hal ya yang bisa dieksplor karena Pak Kiai ini sosok yang enggak pernah habis kalau diceritakan, saya kira. Dari segi banyak hal, dari segi pemikirannya, dari segi kesehariannya, misalnya. Hal-hal yang mungkin bagi kita remeh-temeh tapi Pak Kiai itu bisa menganggapnya itu serius ya, itu penting gitu. Misalnya hal-hal tentang kebersihan mungkin kita nggak terlalu memperhatikan, tapi beliau itu sangat concern sekali gitu ya, masalah kebersihan, masalah jamaah itu beliau ketat sekali gitu ya. Termasuk juga misalnya tertenar beliau gitu ya, ulama sekali berbeliau yang kesibukannya di mana-mana itu beliau masih istiqomah untuk mengajar di pesantren. Kalau jadwalnya ya beliau pasti ngajar. Selain juga masih melayani atau ketemu atau bertegur sapa dengan para santri, termasuk saya merasakan hal itu gitu ya. Betapa dekatnya saya dengan guru saya. Gitu ya. Padahal beliau terkenal itu. Gitu, tapi saya masih mengenal dan dikenal oleh beliau gitu ya, itu merasa luar biasa gitu ya. Makanya kata-kata beliau itu kan selain sering membuat para santri itu berbesmili ibaratnya ya, ketika memanggil abnai ya, abnai atau anak-anak saya, anak-anakku, itu panggilannya kesayangan saya kira itu kepada para santri, tidak dipanggil muridku, santriku, tapi abnai, anak-anakku. Itu kan panggilan kesayangan, panggilan kedekatan. Gitu. Karena memang beliau sering menyampaikan bahwa kita ini anak ideologis beliau. Meskipun bukan anak biologis tapi ideologis. Gitu. Nah, itu saya kira tentu banyak lagi yang bisa dieksplor kalau mau berbicara beliau, bahkan potongan-potongannya itu bisa kita bicarakan dari waktu ke waktu gitu ya. Potongan-potongan cerita tentang beliau itu. Gitu. Ya, apalagi kita mendekati acara haul nanti itu. Iya, betul ya. Jadi masih banyak perjalanan lagi menuju haul ini, haul Pak Kiai yang ke-7 ini. Iya, betul. Tentu kita jangan berhenti hanya pada mengenang Pak Kiai saja. Oh iya. Saya kira ya, kita harus selalu menghidupkan. Gitu ya, jangan hanya mengenang romantisme atau kehebatan Pak Kiai yang dulu. Jangan hanya itu saja, karena kalau itu ya sudah selesai, Pak Kiai sudah wafat. Sebenarnya yang jauh lebih penting daripada itu, kita harus menghidupkan kembali Pak Kiai. Dengan cara apa? Pemikiran-pemikiran beliau itu kita hidupkan ya dalam laku kita, dalam keseharian, dalam pemikiran, termasuk misalnya apa yang telah beliau cetuskan misalnya, atau pemikiran-pemikiran yang telah beliau tuliskan dalam bukunya. Coba kita rawat, coba kita kembangkan ya dengan prinsip-prinsip yang sudah beliau letakkan. Nah, saya kira itu tugas kita bersama para santri dan khususnya Darussunnah itu harus selalu menghidupkan Pak Kiai agar Pak Kiai seolah-olah masih ada bersama kita. Nah, itu tugas kita bersama. Jadi bukan hanya romantisme masa lalu aja. Betul. Ya. Kita harus membuat sejarah-sejarah panjang. Betul. Pemikiran-pemikiran beliau. Ya.
Ya, mungkin sudah lama juga kita berbicara di sini tentang buku Meniti Dakwah di Jalan Sunnah yang dikarang langsung oleh Ustadz Ulin dan di sini dikata pengantari oleh Guzia langsung dan juga Profesor Edi Hussein. Betul, ya, murid Ternyata beliau. murid beliau juga sosok yang hebat. Masih banyak dia murid-murid beliau yang Iya, hebat murid dan awal bisa dibilang Prof. Nadir Shah Hussein ini murid awal-awal Pak Kiai ya ketika merintis pesantren. Jadi pesantren. dan itu atas apa namanya usulan atau perintah dari bapaknya. Jadi Prof. Ibrahim Hussein itu jadi guru Pak Kiai. Guru Pak Kiai. Nah putranya disuruh berguru kepada Pak Oh, Kiai. iya. Gitu. Ya jadi sanatnya itu melalui Pak Kiai kemudian ke ayahnya gitu ya. Mungkin kita selesai acara podcast kita berbincang tentang sosok Pak Kiai ini, karena bagaimanapun kita harus menghidupkan apa yang telah beliau sampaikan, baik secara akademisi, pesan-pesan sosial yang pernah beliau sampaikan, maupun hal yang terpenting bagi kita para santri, masantip Darsunnah ataupun murid-murid beliau di mana berada, yaitu adalah sholat jamaah atau bahasa pakainya istaqim fid dirasah wa sholat jamaah. Kita tetap harus istiqomah dalam belajar dan juga sholat jamaah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita bincang hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.